Penerimaan peserta didik baru PPDB Sekolah Menengah Pertama SMP di Makassar sudah mulai dilakukan pada Senin 24 Juni dan akan berlangsung hingga 29 Juni 2024. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustaqim Selasa 25 Juni menjelaskan bahwa pelaksanaan PPDB di hari pertama di Kota Makassar berjalan lancar tanpa kendala. Untuk PPDB 2024, Disdik telah menyiapkan berbagai fasilitas dalam rangka memperlancar segala proses PPDB, terutama dalam proses pendaftaran ini. PPDB SMP 2024 ditetapkan dilaksanakan secara online, kecuali bagi sekolah yang ada di pulau maka diperbolehkan untuk offline. Bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan anak-anaknya untuk ke jenjang SMP dan terkendala fasilitas untuk mendaftar secara online, maka Dinas Pendidikan Kota Makassar telah menyiapkan fasilitas bagi calon peserta didik di sekolah yang sudah include dengan relawan pendidikan, termasuk disiapkan posko di masing-masing sekolah bagi yang membutuhkan bantuan. Sementara itu bagi calon peserta didik atau pendaftar yang berkas-berkasnya tidak terbaca oleh sistem, misalnya kartu keluarga tidak terbaca aktif di sistem, maka dapat mendatangi kantor Disdik Makassar di Jalan Hartasning untuk proses aktivasi atau pengaktifan karena Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah bekerja sama untuk memberi kemudahan dengan menyiapkan layanan aktivasi berkas kependudukan di Dinas Pendidikan Makassar khusus untuk PPDB 2024. Alhamdulillah lancar, tidak ada itu. Sampai hari ini kita semua layanan, kita layanan juga masyarakat yang membutuhkan. Kita kan bukan layanan sekarang, semua sekolah bisa. Jadi kami juga Dinas Pendidikan, orang tua yang tidak memiliki fasilitas Android dan sebagainya dan tidak paham, lebih bagus langsung ke Dinas Pendidikan atau langsung ke sekolah dibantu untuk mendaftarkan. Ini harus mendaftar online. Ya, sisa membawa dokumennya. Ada orang tua yang umpamanya kakaknya tidak valid, anak-anak tidak valid dan kependudukan, tidak usah ke Capil, cukup ke Dinas Pendidikan karena ada orangnya Capil di sini. Nah, itu. Jadi kita validasi semua. Kalau siswa sendiri berapa pilihan untuk satu siswa? Tiga sekolah. Ini kan sistem zonasi, tidak ada. Jadi sekarang jangan kita berharap bahwa langsung ada ini kan ada mekanisme aturannya. Persoalan nanti kami jamin bahwa tidak ada anak yang tidak sekolah. Nah, itu tapi bukan sekarang kita nanti biarkan dulu berproses. Nanti terakhir berapa anak yang tidak tertapu itu tanggung jawab kami sebagai Dinas Pendidikan. Itu kami jamin. Untuk kendala saat ini apa saja? Kalau kendala tidak ada sih laporan ini. Sepertinya datang orang tua ada yang lupa akunnya. Anaknya lupa akunnya, makanya di sini dibantu oleh panitia. Rata-rata itu datang di sini hanya akunnya. Kan itu akun itu kan anak sendiri, biasa dia robah-robah paspornya. Nah itu dia datang ke operator sekolah, bisa ke operator sekolah, bisa ke Dinas Pendidikan. Itu sekarang ada berapa sistem ini termasuk PAUD, SD atau SMP? PAUD kita sudah mendahului tanggal 12 kemarin. PAUD itu sistem langsung manual karena memang zonasi semua, tidak ada PAUD itu memilih-milih, langsung kita usahakan zonasi semua PAUD. Sementara itu bagi para pendaftar yang tidak memiliki fasilitas untuk mendaftar seperti tidak memiliki Android atau tidak paham dengan penggunaan sistem pendaftaran, maka dipersilahkan untuk datang ke sekolah maupun kantor Dinas Pendidikan untuk dibantu proses pendaftaran secara online. Tim redaksi melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.